Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah, sidang salat subuh. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari. Patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita dibangunkan olehnya, sehingga bangunan kita mudah untuk senantiasa melakukan ibadah kepadanya. Dan yakinilah bahwa ini bagian daripada i'tiqadul bil qalbi, bahwa hati kita harus yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan itu bukan sekedar kehebatan kita, kesolehan kita, atau karena kerajinan kita, melainkan kebaikan yang kita lakukan hakikatnya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersyukur padanya bahwasanya kita masih senantiasa berada di tempat yang mulia. Kita harapkan mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini dan seterusnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikut yang setia terhadap ajaran kesamaan. Hadirin rahimakumullah, peran Muslim terhadap kondisi di zaman sekarang ada 5 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, orang Muslim itu harus selalu mengawali akidahnya, menjaga akidah dengan sebenar-benarnya, karena tanpa akidah orang Muslim nggak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara akidah, semua para nabi dan rasul yang pertama dia bina masyarakatnya adalah akidah. Sebuah keyakinan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepudaran akidah, kebejadan akidah itu bukan zaman sekarang tok, tapi dari zaman dahulunya pun manusia ada yang soleh, ada yang salah, ada yang muslim, ada yang kafir. Itu udah qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari zaman sekarang, banyak orang yang kufur, banyak pula yang masuk Islam. Dari zaman dulu juga demikian, yang kufurnya ada, yang muslimnya juga ada. Sehingga bagi kita umat Islam harus benar-benar urusan akidah itu harus kita prioritaskan, harus kita jadikan urutan pertama berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ilallah, kalian itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh Allah? Karena kita satu saat bakal kembali kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun hatta man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari harta nanti tidak akan bermanfaat secuil pun, anak pun tidak akan menolong sedikit pun, melainkan ketika kita berjumpa dengan Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang memiliki akidah yang benar. Kalau dilihat zaman sekarang, banyak ulama, banyak kiai, banyak pondok pesantren yang dalam hal akidah sama, tapi dalam hal yang lain
kelihatannya berbeda. Perbedaan yang ada para alim ulama itu bukan menjadi pembatal akidah. Ya. Contoh, nama pesantren saja berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang berbicara tentang tauhid, pesantrennya namanya Darut Tauhid. Tuh, ya. Ada pesantren yang prioritasnya Al-Quran, diberilah nama Darul Quran. Ya. Ada pesantren yang prioritasnya tentang harta, tentang zakat, dia berilah nama Baitul Mal. Atau ada pesantren yang berbicara anak yatim, Baitul Yatam, kan begitu ya. Ketika perbedaan seperti ini itu tidak membatalkan sebuah akidah, sehingga jangan kita persoalkan hal itu, tapi yang harus kita persoalkan sebuah keyakinan yang Allah sudah bakukan dalam Al-Quran, yang perlu kita kaji dan perlu kita pahami, sudah lengkap bagian daripada akidah, bahkan menjadi sebuah pembatahan kepada orang kafir dan orang musyrik. Itu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang percaya kepada selain Allah bukan zaman sekarang saja. Dari zaman dulu banyak manusia yang masih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan Muhammad, Allah wa'ad, Allah itu satu. Dari zaman dulu Allah satu. Tapi keyakinan dan manusia dari zaman dulu pun ada yang percaya bahwa Allah lebih dari satu. Ya. Sehingga dalam Al-Quran Al-Masih ibnullah, ya. Al-Masih itu putra Allah. Bukan zaman sekarang toh orang yang meyakini bahwa Al-Masih ibnullah. Dari zaman dulu juga sudah ada, sampai Allah turunkan surat Al-Ikhlas itu adalah dalam rangka pembantahan bahwa Al-Masih itu Abdullah, Al-Masih itu hamba Allah. Kok kenapa menjadi Al-Masih ibnullah? Ini telinga manusia tuh kadang suka error pendengarannya. Ibnu Abdun gak jauh beda. Apalagi yang udah tua sama pendengarannya, ya kayak koran. Akhirnya yang dia perintah untuk baca Al-Quran diversikan menjadi Indonesia, baca koran. Koranlah yang rame, Al-Quran diabaikan. Ya. Bahkan ada di daerah Banten, Cibulakan, ada di situ namanya terkenal sekarang kesebut dengan kolam batu Quran. Padahal zaman dulunya tempat itu memang kobakan, airnya banyak. Santri daerah sana kalau ngadu napas panjang kompetisinya berenang di kolam tersebut. Ketika berenang di situ, di tengah-tengah ada batu besar, diputerilah. Siapa yang kuat puterannya, makin banyak puterannya, makin panjang napasnya, karena olahraga renang. Akhirnya disebutlah bahwa batu itu para santri sebagai ukuran napas panjang, ukuran karena santri koran, Quran, ukuran, jadilah Al-Quran. Terkenallah sekarang disebut batu Quran, padahal dipakai mandi. Kan pelecehan kalau batu Quran itu dipakai mandi, kencing di situ apa di situ. Ya, itu kena pendengaran dulunya dibilang itu sebagai batu ukuran. Karena santri yang mandi, di Quran begitu hadirin. Ya, sama dengan Al-Masih ibnullah, itu pendengarannya yang berbeda. Sampai ada hadis tentang kenapa orang kafir salamnya tidak boleh kita jawab. Asbabul urunnya mana? Kalau kita assalamualaikum,
Nabi mengucap assalamualaikum, sahabat pun diajarkan mengucap assalamualaikum. Sementara orang kafir zaman dulu sudah melecehkan kalimat assalamualaikum dengan apa? Assalamualaikum. Artinya apa? Kalau assalamualaikum adalah keselamatan buat kalian, tapi kalau assalamualaikum celakalah kalian. Makanya orang-orang Islam ketika ada salam dari orang kafir, maka jawablah waalaikum atau wa iyyakum, nggak pakai salam ya. Artinya ketika mereka mengucap assalamualaikum, celaka kamu juga kamu, begitu ya. Kalau kita jawab dengan waalaikumsalam, kita mendoakan dia nyumpahin kita, rugi kita. Asbabul urunnya demikian hadirin. Ya, kok itu kedengaran Rasul berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada Uzair ibnullah, pengkultusan kepada Uzair. Ya, pengkultusan kepada orang-orang hebat. Apakah orang itu orang soleh atau orang itu orang sakti, dari zaman dulu sudah ada. Apalagi zaman sekarang. Zaman masih ada Nabi saja pengkultusan kepada orang baik itu sudah ada. Sampai ke kuburan pun dikultus oleh manusia dari zaman dulu. Masih ada nabinya. Kuburan orang-orang soleh dikeramatkan. Ya, apalagi orang-orang solehnya. Salah satunya Uzair. Akhirnya Uzair ibnullah diyakini oleh Yahudi bahwa Uzair itu anak Tuhan. Sehingga dalam tafsir Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Ali Sabuni berkaitan dengan Qul huwallahu ahad, ini pembantahan Allah kepada orang-orang kafir. Karena pada masa itu orang mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Makanya kepercayaan sebagian orang di luar muslim, Tuhan anak, Tuhan emak, ya, Tuhan bapa, ya. Ada lagi Ruhul Kudus. Ruhul Kudus bagi kita percaya bahwa ruh itu dari Allah melalui malaikat Jibril, yang Jibril meniupkan rahim Maryam. Kudus artinya suci, makanya Maryam itu lahir dari ruh yang suci. Kenapa? Karena Maryam tidak bersentuhan dengan laki-laki. Yakin bahwa memang Isa tanpa bapa. Dari mana? Malaikat Jibril yang diperintah oleh Allah untuk meniup rahim Maryam. Maka disebutlah dalam Al-Quran Ruhul Kudus. Tapi sebagian orang meyakinkan bahwa Ruhul Kudus itu adalah Tuhan. Dan inilah yang sesat. Sekarang udah banyak hadirin pola seperti itu zaman sekarang. Dari dulunya sudah sangat luar biasa. Apalagi sekarang. Kalau bukan kita jaga akidah kita. Allah banyak jawab dalam Al-Quran, laukana fi ma'aliyatun illallah la fasadata. Seandainya ada Tuhan selain Allah, pasti kata Allah dunia kenapa? Akan hancur. Jangan jauh-jauh, DKM ketuanya 2. Coba pasti ntar juga banyak ributnya ya. Yang satu pengennya ini, yang satu pengennya itu, kan gitu hadirin. Apalagi Tuhan yang berbicara alam jagat raya ini, otomatis ntar pasti pemetaan. Wilayah saya yang mana? Langit apa bumi? Ya, kalau Tuhannya lebih dari apa? Dari satu. Ntar planetnya bagi-bagi. Kalau sekarang planetnya berjalan dengan porosnya masing-masing, ketika kalau ada Tuhan 2, otomatis wah ini planet ini nggak usah jalan. Kan berantakan dunia jadinya. Allah jawab. Lapasadata, pasti akan apa? Akan hancur kalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah bantah pula berkaitan dengan Allah bertuhan, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. Allah tidak memiliki walad karena Allah lam yalid wa lam yulad.
tidak beranak, tidak pula diperanakan, sehingga Allah tidak punya teman. Kenapa? Allah memang ahad. Ahadnya Allah nggak sama dengan ahadnya ini. Ini kan jari satu, Allah juga satu, sama enggak? Tidak. Apa bedanya kalau ini nampak kelihatan, kalau Allah tidak kelihatan? Ada enggak? Yakin bahwa Allah ada. Wujud, qidam, baqa. Nah, itu kan salah satu dalilnya. Buktinya gimana? Coba buktikan bahwa Tuhan ada. Gaplok orang itu kalau memang dia nggak percaya bahwa Tuhan ada. Ketika digaplok dia merasakan sakit, tanya sakitnya ada di mana? Begitu. Di pipi, kelihatan nggak sakitnya? Ya, sakit ada tetapi tidak kelihatan. Begitu pula Tuhan, enggak kelihatan tapi dirasakan, sebagaimana ada kipas angin, ya, lalu dingin, tanya anginnya di mana? Cuma rasa doang dingin karena ada kipas angin, kerasanya doang dingin karena ada AC. Tapi kalau ditanya mana bentuknya, nggak bisa kita membentuk angin. Begitu pula pencipta segala-galanya, dengan modal keyakinan hati kita berkaitan dengan wabil akhirati hum yuqinun, terhadap Allah adalah yu'minuna bil ghaib, percaya salah satu terhadap hal yang gaib. Allah gaib, butuh keyakinan. Inilah akidah hadirin. Ya, jangan sampai kita meyakinkan bahwa Allah punya anak, ya, dan Allah bersahabat. Tidak. Sampai kata Allah juga pun, apa may yakhluqu kamal la yakhluq, apakah sama yang menciptakan dengan yang diciptakan? Langit diciptakan, apa sama Allah dengan langit? Bumi diciptakan, apa sama Allah terhadap bumi? Manusia diciptakan, ya, apakah sama dengan manusia? Selain Allah makhluk, apakah sama Allah dengan makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, manusia punya telinga, Allah punya sami'un, mendengar. Kita melihat, Allah punya basirun, punya pandangan. Sama enggak? Tidak. Ya, kalau manusia mendengarnya pakai telinga, telinganya ada dua, dua-duanya harus normal. Coba kalau satu kagak normal, kuping berarti menjadi bolot, kan gitu. Apalagi dua-duanya kagak denger, bolot-bolot namanya. Ya, ketika kita punya mata, ketika masih normal sehat bisa melihat, tapi ketika umur lanjut umpamanya, maka mata mulai berkurang. Walau pakai kacamata, cuma kacamata doang yang dilihatin, sementara pandangan kita udah mulai kabur. Allah tidak ada kata-kata Arab, karena Allah melihatnya bukan pakai mata. Mata itu makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Yakini Allah memandang, yakini Allah maha mendengar, yakini Allah maha tahu segala-galanya. Itulah akidah muslim. Kalau kita berbicara akidah lagi hadirin di kondisi sekarang, kita harus tahu dan paham. Semua orang mengakui mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, padahal di Indonesia banyak sekali, ya, paham-paham akidah-akidah. Ada akidah salaf, ada akidah salafi, ada akidah salafiyah. Salaf, salafi, salafiyah beda. Ya, faktor akidah hadirin. Makanya kita kawali akidah, terutama pada diri kita masing-masing dan keluarga. Kalau kita tidak punya konsep berkaitan dengan akidah, kondisi sekarang, ya, tidak sedikit manusia yang murtad. Zaman sekarang loh, ya. Walau satu sisi orang kafir juga ada yang masuk Islam. Saya minggu kemarin hari Selasa mengislamkan orang Nasrani, orang dari Salatiga. Salatiga itu mana? Jawa Tengah, ya. Islamnya di Villa Tomang, arah Kota Bumi. Memang kebenaran waktu ngaji, lalu ada mereka akhirnya mengikrarkan
Itu orang Nasrani ikrar yakin dengan apa? Sehingga sebelum saya mengikrarkan saya tanya, kenapa masuk Islam? Karena keluarga saya ada yang Islam. Siapa bapak? Mana bapaknya? Nggak ada, cuma ngasih surat doang. Izin. Kamu yakin dengan Islam? Yakin. Ya. Ada paksaan? Tidak. Seandainya ada yang menghalangi gimana? Saya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikrar 2 kalimat syahadat. Saya ikrarkan sehingga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabi wa rasulah wa bil ka'bati kiblatan. Ya. Ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul, bertaridho Ka'bah sebagai kiblat. Kan zaman sekarang bertuhan dia kepada Allah ngakunya, tapi tidak berkiblat kepada Baitullah. Kufur hadirin. Berkiblat kepada Baitullah tapi membenci negaranya. Loh ya, orang adanya di sana mau dipindahin tuh ke Jabotabek umpamanya, kan nggak mungkin. Jangankan orang Indonesia, orang Yaman sudah dibakukan dalam surah Al-Fil, nggak mampu. Sejarah saat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Abraha yang berkendaraan pada waktu itu bergajah. Coba kendaraan paling gede masa itu, yang paling gagah. Negara yang pada waktu itu yang sangat berkuasa, ya. Abraha terkenal ingin memindahkan Ka'bah karena dia tahu bahwa ini adalah aset dunia. Ya. Tetap dibakukan oleh Allah Baitullah adanya di negeri Arab. Nabi dan Rasul semuanya dari Arab. Al-Quran, percaya atau kagak percaya bahwa Al-Quran turun di negeri Arab, hanya ada di 2 tempat, Makiyatun wa Bananiyatun. Hanya 2 di kota Mekah, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kota Mekah dan Madinah itu adalah Arab Saudi. Nggak bisa kita kata, oh ini nggak relevan bahwa ini turunnya di Mekah. Orang Al-Quran sudah Allah takdirkan turunnya cuma ada di 2 kota. Nggak ada di tempat-tempat lain kecuali di Mekah dan di Madinah. Mau negara berkuasa bagaimana? Oh, negara saya diturunkan Al-Quran. Tidak ada, hadirin. Ya. Ini akidah. Sehingga jangan suka mengkotak-katik ketika berbicara akidah, apalagi dikaitkan dengan urusan negara dan negara. Itu yang pertama, ya. Bahwa konsep kita peran muslim di zaman sekarang, selamatkan akidah kita. Allah sudah wanti-wanti dalam Al-Quran senantiasa selalu dipanjatkan oleh para da'i dan khatib. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah kalian mati kecuali tetap dalam keadaan muslim. Saya mah tetap muslim, tapi gak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Bukan sinetron hadirin. Kalau sinetron mungkin ya, gampang karena disetting oleh manusia. Tapi ini urusannya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang muslim bisa mati dalam keadaan kufur, yang tadinya kufur bisa meninggal dalam kondisi muslim. Hidayah taufik. Maka jaga dan selamatkan akidah kita selagi masih melekat di tubuh kita. Pertahankan akidah Islamiyah kita. Yang cuma kita berharap mudah-mudahan kita mati dalam keadaan muslim. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, peran muslim terhadap kondisi sekarang adalah penegak syariah. Nggak akan benar syariah tanpa akidah. Zaman sekarang mah boneka aja udah dibilang dewa, boneka hidup kata dia. Itu orang sekarang hadirin. Kalau pemahaman dan keyakinannya udah nyimpang, maka syariatnya pun pasti apa? Nyimpang. Ketika dia percaya sama boneka, pasti perbuatannya pun orang gila. Karena Indonesia sama budaya latahnya sangat kental.
Ya, asal ini juga latah, itu latah, ikut-ikutan orang Indonesia loh ya. Sehingga syariat itu yang dari akidah para alim ulama membina masyarakat Indonesia, para waliullah ya, wali songo di Indonesia, mereka berjuang dari dasar akidah yang benar, maka syariatnya pun benar. Yang tadinya masyarakat tidak kenal sholat menjadi sholat, sholat itu syariat. Yang tadinya bank banyak konvensional, maka dengan perjuangan para alim ulama jadilah bank syariah. Karena akidahnya benar. Ya. Pegadaian yang tadinya konvensional, maka banyak sekarang pegadaian syariah. Ya, perumahan-perumahan yang konvensional sekarang udah banyak perumahan syariah. Tuh. Walau syariah di Indonesia memang belum 100%, karena Indonesia bukan negara Islam, tapi masyarakatnya mayoritas Islam. Sehingga mayoritas yang Islam hendaknya pertahankan, perjuangkan, tegakkan syariat Islam. Ketika berbicara syariat Islam, ini bukan sekedar atau bicara potong tangan, kisos, ya, kelihatannya kan ekstrim, kelihatannya kan kasar. Syariat itu banyak nih, kita bisa ngaji syariat. Umat Islam harus ngaji. Ya. Pastabikul khairat, berpacu dalam kebaikan, itu pun syariat Islam. Syariat itu aturan. Orang Islam itu harus sholat, orang Islam itu harus berbuat kebaikan. Sehingga berbuat kebaikan itu harus benar-benar kita tunaikan sekecil apapun. Ya. Jangan pilih bulu atau pilih kasih contoh ya. Masjid ini kan banyak programnya. Program masjid itu syariat, aturan. Ada bagian sholat, ada bagian khatib, ada bagian Ramadan, ntar lagi ada bagian PHBI ya. Di dalamnya ada pengurus DKM, ada pengurus imam, biasanya ada pengurus yang namanya merbot. Masing-masing harus bijaksana. Dalam Islam terkenal dengan sebutan adil. Ketika kita berbicara bahwa PHBI butuh modal gede, iya, karena mengundang orang. Manggil ulamanya pun ulama yang kondang. Padahal masjid yang ngurus merbot, yang bikin bersih merbot. Nah, mahalan mana biaya kiai kondang yang setahun sekali dengan biaya ke merbot? Ya. Maaf ya, maaf. Nggak ada pesanan dari merbot, nggak ada pesanan. Ini kita bicara syariat. Jangan sampai dia kita budakin untuk bersihin masjid, kita yang pakai, sementara dia nggak sejahtera umpamanya. Bukan pesanan, bukan. Ini mah insya Allah Masjid Baitul Izzah sejahtera merbotnya. Jangan diaminin, dilaksanakan. Ya. Kenapa? Karena itu bagian daripada syariat Islam. Lebih baik itu ketimbang kita manggil ustadz jauh, hanya sekali dia ceramah dalam waktu 1 jam, sementara merbot kerjanya sebulan. Masya Allah kalau sampai tidak sejahtera. Saya sering menyampaikan kalimat-kalimat gini ya. Ada merbot yang memang ikhlas, nggak pernah nuntut, nggak pernah minta. Sebagaimana para dai nggak pernah minta jobnya, dananya berapa, isi amplopnya berapa, tidak. Tapi kita harus punya perasaan. Jangan pengen masjid rame, masjid bersih, tapi semenah-menah. Ini syariat hadirin.
Ketika kita bicara syariat, harus ada skala prioritas sehingga tidak ada yang terzolimi. Kita mau bicara ke sana kemari, yang di depan kita ternyata merasa terzolimi. Lah kalau dia merasa terzolimi, yang dosa siapa? Kena pengurus kagak tahu, ya akhirnya ya merasa kagak salah, gitu loh. Dia kan pekerja, jangan sekali-kali loh ya kemerbot kita anggap dia sebagai pekerja. Ya. Kenapa? Dia manusia. Udah saya sampaikan hadirin. Ya. Ini bagian di dalam masjid juga kan ada pemahaman yang soleh, syariatnya, ada juga yang memang pola pikirnya beda-beda, niat tergantung. Kita tidak membahas tentang itunya. Sehingga ketika ada bahkan teman sendiri, ya, dia hafiz, suaranya paling bagus, namanya Imam Asnawi, tinggal di daerah Ciledug, suaranya paling bagus lah, bagus, mantap itu suara. Boleh panggil sekali-sekali, terutama subuh biar orang pada nangis umpamanya. Ya. Ketika di awal belum menikah, pernah saya sampaikan, kerja di Nurul Barkah, Bandara Soekarno-Hatta, namanya Masjid Nurul Barkah, masjid terbesar di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, dia pulang pergi ke daerah Ciledug naik motor gede, tabrakan, patah kakinya, nggak berdaya, masih bujangan, pulanglah dia ke rumah. Bukan di rumah, malah di kontrakan. Akhirnya debatlah pengurus, udahlah biarin dia istirahat saja di kontrakannya. Kata yang satu, kata yang lain sembarangan. Ya, lagi dia sehat kita butuhkan. Kok kenapa ketika dia sakit kita abaikan? Apakah kita sebagai pengurus nggak zolim? Kita ngurus keuangan, gaji kita sekian-sekian, sementara ketika imam kita sakit kita biarkan dia di rumah. Zolim kita. Begitu kata yang satu. Akhirnya apa? Sepakat, oke, kalau begitu kita taruh di sekretariat, kita urusin dia sampai sembuh. Baru mantap, tidak ada yang terzolimi. Kan asik tuh kalau begitu. Kenapa? Pastabikul khairat. Jadi ketika kita berbicara pastabikul khairat, maka kena Indonesia, iyalah. Indonesia tuh biasanya kalau miskin itu sering ngopi bareng satu gelas. Tapi ketika sudah sejahtera nggak mau ngopi segelas bareng, bahkan mindik-mindik bisa cari kopi yang lebih enak. Ya. Kalau udah dapat job, itu orang Indonesia. Pola pikir orang Indonesia tuh rata-rata gitu. Miskin bicara bareng, ketika dapat urusan kesejahteraan itu mulai. Islam tidak berbicara seperti itu. Miskin kita bareng, kaya pun. Peribahasa kalau tertawa janganlah sendirian, tertawa bareng, asik namanya. Kalau tertawa sendirian orang gila. Sekarang udah banyak banget orang gila. Kenapa? Karena pola pikirnya seperti itu. Asik tertawa, bahkan tertawa di atas penderitaan orang lain. Oh, sangat luar biasa kezalimannya. Ya. Sekarang kan begitu hadirin. Ya. Tahun baru bebas, Imlek bebas, Natalan bebas, entar nih mau puasa mesti tutup-tutupin. Masya Allah, gara-gara apa? Covid naik lagi. Udah mulai ada masjid jarang-jarang lagi. Sekarang hadirin udah mulai. Ada apa di balik Covid itu masalahnya. Ini kondisi sekarang kalau bukan kita tegakkan dan kita pertahankan, satu saat mesti ditutup. Mulai jarang-jarang sekolah udah mulai lagi nih, udah nggak boleh tatap muka lagi sekolah hadirin. Syariat yang mana yang bakal kita pertahankan? Ya, sementara kondisi zaman seperti ini. Itu yang kedua yang harus kita jaga, jangan sampai ya, syariat yang sudah dibawa oleh baginda Rasul
Di Indonesia sudah diajarkan oleh para wali songo, dilanjutkan oleh para alim ulama. Pecah gara-gara urusan syariat. Paham ini, paham itu, ya. Merasa paling. Dan inilah kerjaan setan. Setan mengajak orang ngaji bukan untuk pinter, tapi setan mengajak orang ngaji untuk bagaimana agar dia merasa paling pinter. Itulah dalam kitab Talbisul Iblis namanya, jebakan iblis kepada manusia. Bukan kejahatan yang didorong oleh setan, tapi ketika berbicara terhadap orang soleh, bagaimana agar jiwanya merasa paling soleh, merasa paling baik, merasa paling pinter. Makanya dari zaman Nabi pernah berkata, mujahid ahli neraka, orang alim ahli neraka, dermawan pun ahli neraka. Kenapa? Kadzabtum, Anda dermawan kena pengen disebut sebagai orang kaya yang dermawan. Anda pejuang kena pengen disebut sebagai pahlawan. Anda ulama orang pintar agar disebut sebagai orang yang pintar. Tuh, bukan dakwah karena Allah, berjuang bukan karena Allah, bersedekah bukan karena Allah. Nauzubillah min zalik. Orang itu kata Nabi menjadi ahli neraka. Loh, ini Nabi yang berkata. Adakah? Ya adalah. Ulama yang neraka, ulama yang kufur, Masya Allah banyak sejarah. Tukang ajan sehari-harinya ajan, gara-gara perempuan kepicut, kemudian dia kejar, dia cari, padahal perempuan tersebut tidak mau dinikahi karena perempuan tidak sama agamanya. Anda orang soleh tukang ajan, sementara aku Nasrani. Kata lelaki, aku demen dengan kamu karena kamu cantik, aku akan mau asal kamu mau ikuti agamaku. Tuh si lelaki yang kerjanya tukang ajan siang malam, akhirnya kepicut dengan wanita. Dia nikahilah wanita walau meninggalkan agamanya. Tuh, setelah udah kufur dilepaslah oleh setan. Baru nikah, ya, naik ke atas genteng kena bocor musim hujan. Jatuhlah belum sampai malam, di sore hari jatuh mati. Baru nikah kufur, belum hubungan sama istrinya, keburu dicabut nyawanya. Ini kan orang soleh yang matinya dalam keadaan salah. Ini urusan Allah. Makanya qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad, dialah yang memiliki kerajaan, dia pula yang memberikan kerajaan dan kekuasaan. Satu saat dia yang akan meninggikan dan menggagahkan dengan orang, ya, kepada orang yang dia kehendaki. Satu saat pula dia akan lengserkan dan dia jatuhkan kepada orang yang dia kehendaki. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Satu saat dia gagahkan, satu saat dia lemahkan. Itulah kehidupan yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masih hidup, satu saat kita mati. Bisa saja sekarang kita masih sehat walafiat, pelan-pelan berjalannya waktu, ya. Nggak pakai dikasih sakit juga udah sakit. Tuh. Dengan berjalannya waktu, kok bisa sakit? Cobalah berjalannya waktu. Rambut berubah pelan-pelan, nggak pakai diputihin, putih sendiri. Makin dihitemin makin putih. Itu kan itu. Ya, punya mata mau dikacamatain gimana pun tetap berjalannya waktu. Makin tua tuh mata bukan makin terang, ya. Badan makin tua bukan makin sehat. Bertambahnya umur bukan makin gagah, tapi makin apa? Makin melemah. Melainkan syariat yang harus kita jalankan, syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita sebagai
Muslim harus perekat umat. Jangan sampai kita menjadi pembelah umat, ya. Kenapa hadirin? Karena kondisi umat sekarang, ya, udah penuh dengan hiruk pikuk perbedaan. Ya, jangan sampai gara-gara Muhammadiyah benci NU, menjadi benci kepada Muhammadiyah, benci sama Persis, benci sama Wahabi. Aduh, masya Allah, ya. Padahal itu beda paham doang, peribahasa beda baju, yang belinya warung dan tokonya berbeda-beda. Ya, begitu pula syariat Islam, gurunya pun beda-beda, pemahaman para kiainya pun beda-beda, sehingga tata cara ubudiyahnya pun beda-beda. Ada satu syariat yang sedunia sama, ada ajan semuanya sama konteksnya, tapi suaranya beda-beda. Ajan konteks dunia sama, dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Suka atau enggak suka, tetap ajan itu bahasa Arab, mau diakui atau tidak. Orang Islam ketika ajan pasti bahasa Arab. Kalau ada masjid ajannya bukan bahasa Arab, berarti ini masjidnya masjid apa nih, begitu, ya. Baca Al-Quran bahasa Arab, karena Al-Quran memang diturunkannya di Arab, suka nggak suka, ya. Karena memang keadaannya udah seperti itu. Maka kita tegakkan, ya. Dan bagi umat manusia yang sedikit perbedaan, jangan sampai, mohon maaf, ya, ntar nih Ramadan, Taraweh 2, 3, 11, nggak usah ribut, jalankan, karena dalilnya ada. Sampai kapanpun nggak akan, ya, ketemu mana yang paling sahih, mana yang paling benar. Belum finalnya kalau sudah masuk ke alam kubur, ntar hakimnya Allah. Perbuatan amal ibadah kita sudah sempurna atau belum? Ya, kan kita mah baru ikhtiar doang, kita cuma usaha. Ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Imam bukan berarti paling benar dibanding makmum. Atau makmum juga jangan merasa paling pintar dibanding imam. Akhirnya makmum nyalain imam, ntar imam juga nyalain apa? Makmum. Akhirnya kan begitu, ya. Jalankan saja, ketika siapa yang jadi imam ikuti, makmum yang benar, rapi susu pupakum. Kan begitu hadirin. Begitu pula ibadah-ibadah yang memang dalilnya sudah jelas, jangan sampai diributkan. Kunut nggak kunut, kalau imamnya kunut biasanya ya kunut, imam kagak kunut jangan komentar yang suka kunut. Wah Muhammadiyah nggak kunut, besok gua gantiin biar kunut selalu. Ya nggak boleh begitu. Kalau sudah mau dibagi, karena dua-duanya ada dalilnya, ya. Dan itulah Islam namanya, persatuan umat Islam. Jangan sampai gara-gara gituan bikin masjid lagi, satu RW masjidnya lebih dari satu, jamaahnya nggak ada antarnya, gitu loh, ya. Nih yang ketiganya, harus jadi perekat umat di kondisi sekarang loh, ya. Ya. Yang terakhir, ya, yang keempat, pengawal NKRI. Ini negara sebetulnya Muslim hadirin dari dulu. Ya, dulu ulama-ulama kita, penegak NKRI itu, pencetus NKRI itu adalah Muhammad Nasir. Dulu pernah menjadi Perdana Menteri, dulu menjadi Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Muhammad Nasir hadir. Buya Hamka, mereka pencetus NKRI. Yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia siapa? Arab Saudi. Bahkan yang mensupport dananya juga pertama siapa? Arab Saudi. Arab Saudi itu adalah orang Islam, negara Islam hadirin, ya. Karena dia tahu di Indonesia ulamanya banyak, ya, kan terkenal hadirin orang Indonesia juga yang jadi ulama. Ya, Syekh Nawawi Bantani lahir di tahun 1830-an. Coba bayangkan, Belanda udah ada belum tuh? Ya.
tahun 18-an. Syekh Nawawi terkenal, matinya meninggalnya di Mekah, kuburannya di Ma'la. Di Indonesia ada nggak? Ada tapak tilasnya di Tanara tuh ada kuburan Syekh Nawawi Bantani, karena dia lahirnya di mana? Daerah Tanara. Kok nggak maju? Yang bikin maju negara wilayah itu tergantung negaranya, gitu loh ya. Ulama besar siapa yang nggak kenal karangannya? Arba'in karangan beliau, ya. Nasail Ibad karangan beliau. Banyak karangan-karangan ulama Indonesia yang ngarang kitab-kitabnya pun berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Diterjemahkannya menjadi bahasa Indonesia. Yang terakhir hadirin, peran kita umat Islam, solidaritas terhadap dunia Islam. Mau gak mau, walau ada orang yang kagak suka, ketika kita umroh berkaitan dengan Arab Saudi, kan harus kerjasama ya. Dulu NKRI ada renggang dengan Indonesia sampai ada kalimat ganjang Malaysia ya. Ganjang Malaysia disatukan oleh siapa? Oleh ulama. Ulama yang mana? Yang ngerti agama dan kerjasama dengan dunia muslim, ulama tuh. Makanya adalah kedutaan Arab di Indonesia, Robito umpamanya. Kan pasti orang Indonesia yang ngerti bahasa Arab. Kalau nggak begitu nggak tektok hadirin. Inilah peran umat Islam, sehingga kita dengan dunia janganlah saling mencela, jangan saling menghina, apalagi kita muslim fobia terhadap Arab Saudi. Nauzubillah min zalik. Ya, benci terhadap negara, jangan sampai bikin ulah ya gara-gara kita negara menjadi apa? Menjadi ribut ya. Karena muslim bersaudara bukan sekedar di satu negara, tapi bersatu di seluruh dunia. Selagi mereka muslim, apalagi negara muslim, ayo kita support dan kita dukung, walau bukan negara Indonesia. 5 poin inilah yang menjadi peran kita sebagai umat Islam, sehingga kalau kita jalankan akidah kita benar, syariat kita benar, ukhuwah kita benar, cinta negara Indonesia. Orang kita lahirnya di Indonesia, masa kita membenci negara Indonesia? Kan nggak mungkin. Emang kita mau pergi kemana? Bisa jalan kaki ke Malaysia? Kan nggak bisa. Bisa jalan kaki ke Singapura, apalagi ke Singapura, begitu ya. Maka tetap kita harus hubbul waton minal iman, sehingga ada lagunya hubbul waton. Ya udahlah, cintai negara kita Indonesia. Mudah-mudahan kita sebagai muslim selalu aman, selalu mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kita. Hanya ini disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa untuk majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.